Selamat tanggal 1 September teman-teman. Kenapa saya mengucapkan selamat pada tanggal 1 September? Karena kita telah melewati 30 sampai 31 hari atau 1 bulan, yaitu bulan Agustus yang wadidaw sekali ya, tidak banyak sekali berita-berita yang tidak terduga yang kita dapatkan selama bulan Agustus ini. Kalau mungkin saya bisa rekap gitu ya, ada beberapa di antara yang mencuat sekali. Yang pertama tentu saja adalah bendera One Piece. Ada fenomena bendera One Piece dikibarkan di mobil-mobil, di truk-truk, kemudian di rumah-rumah warga, dan kemudian respon dari pemerintah itu adalah menanggapi itu little bit too serious dengan ancaman pidana seperti itu. Hal ini tentu saja banyak sekali memancing pro dan kontra teman-teman, dari masyarakat itu sendiri, ya kan? Ada yang oke, ada yang nggak oke. Tapi kenapa sih kok masyarakat itu mengibarkan bendera One Piece gitu kan? Sebenarnya dari segi psikologi sosial, pengibaran bendera One Piece itu yang terjadi secara tiba-tiba dan juga cukup masif gitu ya beritanya. Masyarakat ketika masyarakat itu melakukan sesuatu yang seperti itu, ada alternatif pembahasan yang bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena tersebut, yaitu adalah fenomena konformitas teman-teman, dimana seseorang itu melakukan sebuah tindakan atau mengubah sikapnya atau mengubah perilakunya agar dia itu mirip dengan kelompoknya. Jadi dia itu punya perasaan, aku ada di kelompok ini, kok kelompokku atau teman-temanku atau circleku itu melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Nanti kalau aku nggak melakukan itu sendiri, nanti aku akan dikucilkan. Ada perasaan takut dikucilkan, takut ditolak di kelompok dan sebagainya. Maka kita juga melakukan kegiatan itu akhirnya. Dan fenomena ini adalah pengibaran bendera One Piece. Salah satu alternatifnya itu teman-teman. Alternatif yang lain, pengibaran bendera One Piece bisa dianggap sebagai ekspresi, ya kan, ekspresi dari masyarakat, di mana belakangan ini atau sering sebenarnya masyarakat itu mengadu kepada pihak yang berwenang, pihak yang memang diperuntukkan untuk diberi pengaduan. Namun respon-respon yang diberikan itu adalah respon-respon denial gitu kan. Indonesia gelap, wajahmu yang gelap, kemudian ada kejadian tertentu, enggak ada kayak gitu lah. Banyak sekali respon-respon yang ditolak mentah-mentah. Aduan masyarakat itu dimentahkan begitu aja oleh pihak yang memang diperuntukkan untuk pengaduan, atau dalam hal ini adalah pemerintah. Sehingga masyarakat berpikir lagi bagaimana cara masyarakat untuk mengekspresikan keresahan nih. Akhirnya di bahasa Jawanya dilalah itu ada sebuah anime atau sebuah kartun Jepang yang ceritanya itu dianggap oleh masyarakat itu similar dengan apa yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah One Piece, di mana ada sekelompok bajak laut yang dia itu somehow ingin mencari kebebasan, namun ketika perjalanannya dia itu mencari kebebasan, entah kenapa selalu dihadapkan dengan pemerintahan gitu ya. Dan di sini di anime ini pemerintah itu ada di bagian posisi yang tidak baik gitu kan. Sehingga ada value-value itu ditangkap oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat mengibarkan bendera
One Piece atau di dalam konteks ini adalah benderanya Straw Hat Pirates gitu ya, di benderanya Monkey D. Luffy. Nah di situ sebagai ekspresi jalan keluar masyarakat untuk mengungkapkan apa yang masyarakat rasakan tuh. Namun ya memang seperti itu, respon dari masyarakat simpang siur, ada yang kemudian pidana, ada yang sudah digambar di jalan disuruh hapus, kemudian disuruh turunkan benderanya, ada yang dipukulin ketika mengibarkan bendera One Piece. Namun setelah polemik ini terjadi, ada statement dari pucuk pimpinan di mana tidak ada konsekuensi apapun atau konsekuensi pidana atas pengibaran bendera One Piece as long as bendera itu ada di bawah bendera Indonesia dan ukurannya tidak melebihi ukuran bendera Indonesia. Jadi tidak lebih dari bendera Indonesia, baik itu lebih tinggi, lebih besar dari bendera Indonesia. Namun begitu beberapa di daerah-daerah tertentu itu masih diberlakukan tuh penertiban itu oleh pihak-pihak terkait. Itu fenomena pertama ya. Kemudian fenomena yang besar lagi yang selanjutnya yang baru belakangan ini terjadi dan mungkin masih akan terjadi lagi, yaitu adalah polemik tunjangan DPR, di mana berita yang naik itu adalah DPR memiliki gaji 3 juta per hari dan per bulannya bisa sampai ratusan juta itu. Kemudian ada video yang naik, yaitu adalah petugas atau anggota DPR yang joget-joget di sela-sela rapat dan disangkut pautkan dengan gaji 3 juta per hari itu, sehingga masyarakat semakin lagi dan berujung kepada aksi massa gitu kan. Namun aksi massa ini sepertinya tidak hanya dipicu oleh polemik gaji DPR atau tunjangan DPR, tunjangan rumah juga 50 juta per bulan gitu kan. Tapi tidak dipicu oleh itu aksi masyarakat, tapi lebih dipicu oleh bagaimana kembali lagi ke bagaimana pemerintah merespon ini. Di sini di dalam aksi massa ini ada beberapa anggota DPR yang saya bisa bilang kurang beruntung, yaitu adalah ada juga yang muncul di permukaan, yang mana ketika aksi massa rumahnya dijarah. Saya tidak membetulkan perilaku penjarahan itu, tetap saja salah gitu ya, perilaku penjarahan itu jangan dilakukan. Namun masyarakat melakukan aksi massa mungkin, tapi ada beberapa berita yang beredar bahwa yang menjarah itu bukan pendemo asli, tapi ada oknum-oknum terkait yang menunggangi itu untuk memprovokasi masyarakat demonstran gitu kan. Aksi massanya itu sendiri itu dipicu oleh bagaimana mereka itu merespon keresahan masyarakat, di mana bilang masyarakat yang orang-orang yang bilang bubarkan DPR itu adalah orang-orang paling tolol sedunia. Kemudian mengunggah postingan seakan-akan dia itu mengejek keresahan masyarakat gitu kan. Emang enak jadi DPR dan sebagainya. Itu adalah berita yang beredar. Kemudian ada uya-kuya dan juga anggota-anggota DPR yang lain yang merespon keresahan masyarakat itu dengan tidak indah gitu ya. Saya pikir sebagai anggota masyarakat, anggota DPR, anggota pemerintahan, komunikasi publik itu sangat penting teman-teman.
bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam kepada masyarakat itu lebih penting, yang perlu dimiliki oleh setiap anggota pemerintahan. Kenapa? Kita kasih contoh panitia aja. Panitia, kali kita menjadi sebuah panitia sebuah acara event. Orang luar atau katakanlah event konser gitu ya, event konser. Penonton atau orang luar nggak peduli kita sebagai panitia di bagian apa. Yang mereka ketahui adalah kita adalah panitia dengan kita pakai cue card panitia, ada tulisan panitia, maka penonton atau kemudian mungkin peserta dan sebagainya atau orang luar yang bukan panitia, mereka tidak akan peduli kamu panitia bagian apa, tapi ketika mereka butuh sesuatu, lihat kita sebagai panitia, maka kita akan ditanya. Dan sebagai panitia, kita perlu tahu dan kita perlu bisa menjawab dengan baik. Dalam konteks yang lebih luas, bernegara juga seperti itu. Mungkin itu bukan bagian kita bukan ada di bagian fraksi ini dan sebagainya, tapi ketika masyarakat itu menuntut, maka pihak yang ada di sana yang mewakili masyarakat perlu untuk bisa menjawab dengan baik dan elegan. Selain itu juga yang naik juga adalah demo di Pati. Bahkan demo di Pati itu lebih awal daripada demonstran di DPR, gitu kan. Dan DPR ini merambah sampai ke tidak hanya di DPR pusat, di beberapa kota-kota tertentu itu juga parah sekali. Ada yang sampai dibakar juga ya. Namun kita mulai dari Pati. Pati itu apa yang menjadi faktor pemicu masyarakat untuk melakukan demonstrasi, yaitu apakah dari kenaikan 250% pajak PBB itu menjadi bahan bakar. Itu adalah bahan bakar masyarakat melakukan demonstrasi. Tapi apa yang menjadi koreknya, apa yang menjadi pemantik bahan bakar itu meledak dan terbakar, yaitu adalah tantangan dari bupati sendiri. Arogansi dari bupati yang di kota tersebut, di mana beliau berbicara di depan kamera dan bilang, jangan hanya 5.000 dong, 50.000 sini, saya tidak akan gentar. Masyarakat udah punya bensin yang banyak yang siap terbakar nih, namun ternyata dibakar juga dengan komunikasi publik yang kurang elegan dari pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah pemerintah atau bupati yang terkait, sehingga pecahlah masyarakat Pati tertantang untuk melakukan challenge dari bupati Pati itu sendiri. Dari sini kita ada pembelajaran yang besar. Dari sini kita melihat bahwa ada big picture. Masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai sadar, sudah mulai berkesadaran posisi masyarakat ada di mana nih di pemerintahan atau di negara ini, di mana masyarakat ini menjadi pucuk teratas atau tertinggi kedaulatan negara. Dan yang disebut dengan pemerintah itu, yang disebut dengan wakil rakyat itu adalah seseorang yang mewakili rakyat aja, yang mana dia harus tunduk kepada tuannya. Siapa itu? Rakyat atau masyarakat. Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan hal ini, teman-teman, sehingga saya pikir ini akan menjadi angin segar atau titik balik yang positif terhadap proses demokrasi Indonesia. Karena apa? Harapannya ketika masyarakat itu sudah sadar, masyarakat akan menuntut lebih, tidak hanya menuntut lembaran-lembaran 50 atau 100 ribu untuk menjadi alasan mereka memilih, tapi mereka akan menuntut sesuatu yang lebih konkret, seperti visi misi,
seperti ya gagasan-gagasan yang dibawa oleh setiap pemimpin, dan mulai akan terbebas dari jebakan popularisme. Jadi tidak melihat siapa yang nyalon, tapi melihat apa yang dibawa sama calon yang bersangkutan. Ketika calonnya itu katakanlah ganteng dan cantik, tapi nggak bisa nyebutin visi misi, nggak bisa ngomong dengan elegan, ngomong dengan baik, ya masyarakat tidak akan memilih. Masyarakat tidak akan memilih akhirnya. Namun ketika yang maju itu ya biasa-biasa aja secara look, tapi dia itu gagasannya oke, kemudian public speakingnya oke, komunikasi publiknya juga oke, ada kemungkinan besar masyarakat akan memilih ke sana. Saya lihat akan ada pergeseran ke sana itu. Saya lihat dan saya harap ada pergeseran ke sana, di mana masyarakat itu akan menuntut lebih, karena masyarakat sudah sadar siapa atau di mana posisi masyarakat sebenarnya. Bukan masyarakat itu ada di posisi terbawah, tapi masyarakat justru ada di posisi teratas, di mana masyarakat punya hak untuk menuntut, punya hak untuk menagih janji-janji yang sudah diucapkan oleh calon-calon pemimpin atau calon-calon pemerintah atau pengurus negara ini. Nah, semoga ini akan kita rasakan bersama beberapa tahun lagi ketika pemilihan, teman-teman. Dan di proses menuju ke sana, semoga kita akan merasakan bagaimana masyarakat itu jauh lebih kritis untuk mengkritisi, untuk mengawal setiap anggota pemerintahan atau pengurus negara, di mana tidak hanya dia menerima dan protes kecil-kecil, tapi memang benar-benar mengawal seperti saat ini gitu ya. Meskipun ya beberapa kasus penjarahan itu tidak dibenarkan, meskipun ada simpang siur informasi yang menjarah itu bukan demonstran gitu kan, di mana di sana itu ada pihak berwajib tapi dibiarkan begitu saja proses penjarahan itu dan sebagainya. Namun itu belum bisa divalidasi, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk sebagai dasar argumen gitu ya. Nah, di bulan Agustus kita menghadapi sekian banyak event-event besar, teman-teman. Semoga di bulan September ini, bulan baru secara kalender Masehi, akan ada cerita-cerita baru yang lebih positif terkait pemberitaan-pemberitaan yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Kita ketemu lagi di kelas yang lain. Saya Rio, terima kasih.